Udah nih? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend. Ini saya bantu Anda untuk menjernihkan nama-nama Anda yang saya bilang itu tuh. Maksudnya saya bilang biar orang tahu kau tuh alim gitu. Bulut. Nggak aneh lihat ya, tiba-tiba ada Koki sama PNS berantem. Ada otaknya agak, nggak agak sih, tolol aja. Ada bapak lo nonton lo? Emang kenapa? Emang boleh ngomong tolol? Boleh. Tolol lo pak. Bukan ke dia dong, bukan ke dia. Bukan ke dia. Satu lagi temon. Buat cuci kaki. Gitu baru kita telan. Ini dapat seminggu nih begitu. Bau. Ini tamunya agak sulit nih gue ininya. Apanya? Doktor tapi di bidang apa Lang? Geologi katanya. Apa? Apa man? Geografi, sorry. Lama nih, bener nggak nih geografi? Bener nggak man? Dah. Ya. Kan lu yang ngasih info ke kita, lu nggak boleh gitu dong, lu harus yakin. Nggak, dia jawabnya juga nggak yakin. Geografi, nggak yakin. Geologi ya geografi. Nggak yakin juga dia. Iya. Tapi yang pasti ini dokter lagi. Dokter. Kalau kita artiin, dia adalah dokter di bencana dan resiko iklim. Mitigasi. Iya kan? For sustainability. Bisa Panjang. governance and sustainability. Iya. Oke, ada Dr. Anissa Trianti, MSc. Science, Master of Science. Jadi doktornya apa Anis? Geografi, Cing. Geografi. Geografi. S1? S1 geografi. S1 geografi. S2 geografi. S3 geografi. Emang lurus. Geografi emang udah mainnya. Ekstrim. Peta-peta. SMP ya. SMP ya geografi peta buta. Oke. Peta buta benar. Tapi ininya yang kayak tadi tuh, coba atas. Disaster and Climate Risk Governance for Sustainability at the Environmental Governance Group. Nah, ini apaan tuh? Iya, sebenarnya sih ini sih pengurangan resiko bencana untuk keberlanjutan. Oke. Jadi bidang ilmunya geografi kan macam-macam sih bidang ilmunya. Kalau geografi itu ilmu bumi, jadi semua dipelajarin dari atmosfer sampai inti bumi. Iya. Oke. Tapi kan susah tuh belajarnya 4 tahun S1, 2 tahun S2, jadi ada kayak spesialisasi gitu. Nah kebetulan saya tuh jelek nih ceritanya geografi alamnya, yang ilmu alamnya. Nilainya waktu S1. Tapi jelek tapi S3. Nah makanya. Kan spesifikasinya mungkin jelek di satu. Nilainya BC lah. Ya, B mah jelek. Jelek sih itu jelas. kurang. B, C aja udah cukup, yang penting lulus. Iya, gue juga C cukup sih dulu. Cukup, yang penting lulus. Ya. Jadi lebih bagusan di sosial, di geografi sosial. Jadi ngomongnya tentang manusia gitu. Jadi interaksi manusia dengan bumi intinya gitu. Itu di S3-nya, yang sosialnya. Sebenarnya dari S1. Dari S1 udah ke situ. S1 kan di UGM tuh, geografi dan ilmu. Ada ijazahnya nggak? Nah. Ada dong. Dari pramuka nggak? Dari bikin di pramuka. Identik apa otentik? Majestic. Bisa dibuktikan. Bisa dibuktikan. Ada fotonya di depan. Pembandingnya mana? Pembandingnya kita nggak tahu. Pembandingnya asli apa enggak? Nggak, Nis. Kalau misalnya ada yang nanya nih. Kan udah beda tahun. Iya, ini UGM ya. Misalnya ada yang nanya. Ada yang meragukan keaslian ijazah lo. Yang lo lakukan adalah? Tunjukin lah ijazahnya. Enggak, ijazahnya nggak ada nih. Ijazah lo hilang atau apa gitu ya, tapi lo berkuliah nih. Tapi ada fotonya. Tapi emang kayaknya, ya ada fotonya. Ada fotonya kan? Ada fotonya. Ya. Pada saat ada orang, itu foto doang, mana aslinya. Ya lo ke kampus minta SKL lah, surat keterangan lulus. Bisa langsung tinggal gitu doang ya? Iya. Tinggal ngasih, nih emang, cuman permasalahannya yang ini, kasus ini udah bilang ijazahnya ada.
Tapi nggak mau tunjukin. Kalau kayak yang kasusnya Nisa, misalnya hilang, ya udah minta SKL nih, gue udah pernah lulus gitu aja cukup ya. Iya, cukup. Karena kan Mbak Nisa nggak mau memelihara isunya, dia tinggal kampus cepet. Kecuali mau dilama-lamain Mbak Nisa, ntar dulu dong, apa nih, tanya aja ke dosen saya gitu. Nah, ya, teman saya gitu ya. Iya, kemudian cepet biar cepet kelar. Asli kok, asli, tenang. Asli, ya, oke. Ada fotonya nggak? KKN di mana? Foto orangnya ada nggak kan waktu itu kan? Ada. Nanyanya ada ijazah fotonya di depan apa di belakang? Iya. Foto orangnya. Ternyata kampus gue di belakang, si Anbia di belakang. Oh. Gue hilang beneran gue nih. Gue cari nggak nemu. Wah, udah susah lu Bang. Nah, gue SKL udah gue bilang surat. Gak ada yang percaya lu HUI. Surat Orang Aderai aja nggak ingat dah yo. Yang bohong lu apa Aderai berarti? Aderai itu beda jurusan ya. Oke, Nis, kita balik lagi S1, memang udah ada fokus-fokusnya? Ada, jadi ada geografi fisik, ada geografi manusia. Nah, kebetulan mata kuliah yang geografi fisik tuh BC gitu. Terus yang geografi sosial lebih bagus sih lainnya, jadi AA, A-, A+, kayak gitu. Jadi, ternyata saya lebih senang ya, maksudnya mempelajari interaksi antara bumi dan manusia. Jadi bukan cuma belajar air, belajar atmosfer udara, tapi tentang bagaimana manusia sebenarnya menggunakan sumber daya alam seperti itu, mengelola sumber daya alam dengan baik. Jadi harusnya kalau mau ada pembangunan geografi ini harus dilibatkan dong? Harus. Kita AMDAL. Kita? Ya, ada. Di kita ada? Ada. Jadi banyak di analisis mengenai dampak lingkungan itu, AMDAL. Oh. Tapi banyakan, jujur aja nih, yang diambil ekspertisnya ya ilmu alam gitu. Padahal kan ilmu sosial juga penting sebenarnya. Oh, yang diambil yang alam tadi itu ya, geografi alam. Kalau ini sampai mempelajari dampak sosialnya nggak? Iya. Si geografi ini? Iya, juga. Sebenarnya. Misalnya dipasang giant seawall. Misalnya dipasang giant seawall. Iya. Ya kan untuk alam nih, nahan air. Nah, untuk manusianya. Untuk manusianya dampaknya, si geografi manusia ini. Iya. Nah, sebenarnya, wah ini udah ke giant seawall nih. Iya. Lu terlalu ini. Enggak kan yang ada hubungannya contoh sama alam-alam yang direkayasa, giant seawall kan. Fungsinya apa, Cing Abdel, menurut Cing Abdel? Untuk supaya nggak menenggelamkan. Kita kan turun terus nih katanya Jakarta. Betul. Ya airnya ditahan. Ya. Airnya ditahan supaya dia nggak ke daratan. Gitu bukan sih? Iya benar. Ya, dan juga mengurangi resiko banjir. Banjir ya. Cuman perlukah sebesar itu dan perlukah ada seperti perumahan-perumahan mewah dan semacamnya? Kan dulu desainnya seperti itu. Jadi harus sebenarnya sesuai dengan target gitu. Targetnya apa dihitung dan dampaknya buat siapa ini. Jadi untungnya hanya buat orang kaya aja apa orang miskin juga gitu. Emang ada rumahnya di situ di Giant Seawall? Kan ada nelayan-nelayan Mas di. Enggak, maksudnya tadi katanya ada perumahan mewah. Yang dulu yang Garuda Seawall itu loh. Yang mana? Ada dulu yang nggak jadi kan? Yang nggak jadi. Yang nggak jadi. Oh jadi di Seawall-nya ada rumah? Iya tadinya. Oh, bentuknya gimana sih Seawall tuh? Dia beneran tembok. Literally tembok nggak sih? Iya, yuk mungkin bisa dicek. Coba deh. Nah, sebenarnya Jakarta kan kita sering nih dengar Jakarta kayak bakal tenggelam. Jakarta bener nggak secara geografis? Jakarta emang kemungkinan tenggelam? Ada penelitiannya. Jadi ada yang bilang 2030 misalnya, tapi kan itu namanya penelitian nggak bisa 100% memprediksi. Oh gitu. Itu bentuknya Garuda gitu. Tadinya kan kayak gitu tuh bentuknya. Oh jadi ada rumahnya kayak ini ya, kayak yang di Dubai. Palm Jumeirah itu. Nah itu jangan seawall tuh, seawall tuh kalau jadi situnya ada tembok, terus baliknya ada perumahan gitu. Oh. Di atasnya juga itu. Di atas temboknya? Enggak, maksudnya ini kan temboknya nggak cuman begini doang Mas, ada lahannya juga yang direklamasikan. Oh, disitulah nanti ada perumahan ada apa. Ada yang mau tinggal deket laut gitu? Panas ya? Kayaknya nggak mau dah, serem. Kalau itu kena duluan dong kalau air ke. Nah ini rencana dulu kita nih. Iya. Yang nggak jadi. Aku baru tahu ya sempat ada rencana jadi gini. Yang pasti ini di utara Jakarta berarti ini ya? Iya betul. Nyambung ke mana? Ke Pik? Iya. Oh. Ngeri ya. Mau Bang dikasih aja rumah di situ mau nggak? Harus tinggal tapi nggak boleh di kosong. Boleh milih gak? Gak bisa. Lo dikasih tapi lo harus tinggalin di situ. Gue sih gak mau kayaknya. Takut pingin di laut banget. Iya. Nah,
Tapi kalau sekarang modelnya saya kurang tahu kan udah ada rencana pembangunan sampai sepanjang pantai utara itu yang perlu berapa triliun itu Pak Prabowo. Betul. Berapa ratus kilometer itu kan? Iya. Itu apa? Itu juga dibilangnya juga tensi wall. Untuk tanggul. Untuk emang beresiko semua pantai utara Jakarta? Iya, jadi kalau kita ngomongin resiko pesisir tuh nggak cuma bisa ngomongin satu lokasi aja. Karena satu kena, yang lain juga kena. Pasti kena. Jadi kan proses dinamika pesisir. Kalau misalnya ini jadi nih ya, ini jadi dipasangin. Terus tempat yang lain yang samping-sampingnya nggak dipasangin, pengaruh nggak? Iya pengaruh. Airnya ke sana ya? Jadi ke sana ya, ke samping. Oh. Kita tahan di sini akhirnya biar ke samping ya. Ya kita banyak kan mikirnya harus melindungi aset-aset yang tinggi strategis. Gitu ya, strategis. Tapi kan kita juga harus memikirkan orang-orang yang hidup di pedesaan, di pesisir seperti itu. Udah ada ininya belum? Udah pernah ada kasusnya belum? Udah. Jadi kebetulan saya penelitian tesis di Demak. Pernah nggak ke Demak? Pernah. Saya belum pernah. Nah kenapa Demak itu kenapa? Banjir rob Mas. Kan Semarang banjir nih. Kalau Demak benar-benar tenggelam. Rob itu adalah banjir dari air laut ya? Iya. Betul. Air laut meluap gitu. Nah itu banyak penelitian. Saya juga kesana interview dengan banyak orang kan. Jadi katanya awal-awalnya banjir itu karena reklamasi Semarang dan juga pembangunan pembangunan port. Pelabuhan di Semarang. Ekspansi di Semarang, Tanjung Mas. Nah, terus juga orang-orang banyak membuka lahan untuk budidaya aquaculture kan. Kalau dibuka lahannya ya semakin masuk air laut. Air lautnya. Nah, itu salah satu bukti bahwa kalau kita membangun di satu daerah, misalnya Semarang gitu ya, nanti dampaknya bisa ke Demak dan pesisir. Semarang udah reklamasi juga. Udah dari lama. Oh, kita banyak ya pantai kita yang direklamasi itu banyak. Banyak. Oh. Bali, Tanjung Benoa. Oh ya, itu Tanjung Benoa dulu sempat rame ya ininya Sulawesi juga. Penolakannya. Ya, urusan saya banyak kan ke politik sebenarnya. Jadi bagaimana kira-kira kayak developer itu mau membangun di daerah pesisir yang pada akhirnya ada menimbulkan dampak lingkungan. Tapi ya di satu sisi ada untungnya bagi negara kan. Oke. Ini bisa dihitung nggak resikonya? Maksudnya kalau lo bikin sepanjang ini akan ada kelebihan air di bagian kayak misalnya Semarang ya. Karena membangun sekian kilometer dengan ketinggian segini, akhirnya debit air di Demak akan melimpah segini, gitu bisa dihitung? Ada studinya. Nah itu kayak mahasiswa IPB di Ponegoro, atau kalau di Belanda tuh ahlinya TU Delft, pernah dengar? Iya, Technische Universiteit Delft itu juga banyak penelitian tentang ini. Itu. Jadi bisa dihitung, kalau ada orang mau protes memang secara studi ada hitungannya. Iya, tapi kan politiknya itu yang sulit. Jadi itu sebenarnya yang saya pelajarin, yang saya teliti. Lebih ke kebijakan, ke politik. Udah ada belum kasus yang akhirnya nggak jadi dibangun karena secara di studi-studinya merugikan lingkungan? Kalau nggak salah di Sulawesi ada deh Mas, cuman saya kurang tahu di mana. Ada. Kalau yang di Tanjung Benoa itu juga sebenarnya ada bagian-bagian yang akhirnya nggak jadi. Nggak jadi ya. Itu yang dulu Jerings juga itu banget tuh. Jering apa jering sih? Bacanya? Ya nggak tahu. Jering. Jerings ya, gue sih Jerings. Gue Jering gue. Tapi ada orang Jering. Iya Benoa tuh waktu itu kan. Tanjung Benoa. Oke. Oke, sekarang kita ngobrolin sekolahnya dulu deh. Di S1 UGM. Iya. S2? UGM. S3? S3 di University of Amsterdam. Anjay. Kenapa ke sana? Karena universitasnya bagus untuk geografi manusia. Oh gitu. Iya. Jadi memang salah satu top 3-nya lah di Belanda. Oke. Untuk geografi manusia. Dia beasiswa? Beasiswa. LPDP? Iya. Harus balik ya sih LPDP sekarang?
itu panjang ceritanya. Tetapi waktu zaman saya enggak. Jadi itu saya angkatan 9 dan kontraknya itu berbeda sama angkatan-angkatan yang baru sekarang. Jadi tidak ada aturan 2N+1 seperti itu. Ada tulisannya berkontribusi bagi negara Indonesia. Tapi saya pikir-pikir yang saya kerjain sekarang juga memang penelitian di Indonesia, juga banyak membimbing anak mahasiswa Indonesia yang di Belanda seperti itu. Jadi ya tergantung orang melihat apa kontribusi bagi Indonesia itu artinya apa gitu. Iya. Itu tahun berapa tuh si S3 ini? 2014, Cing. Sampai 2019. Ih, lama ya, 5 tahun ya. Seharusnya 4 tahun, tapi di tengah-tengah saya punya anak. Iya, menikah, punya anak. Jadi ada delay 1 tahun. Delay 1 tahun. Banyak nggak dokter geografi manusia ini di kita? Di kita banyak juga di kampus-kampus, maksudnya domestik gitu ya. Iya, banyak. Yang di luar juga lumayan banyak sekarang. Tapi jujur aja kalau untuk geografi belum terlalu banyak berkembang di Indonesia. Jadi mungkin banyak yang akhirnya karirnya di luar gitu. Kalau di luar negeri apa kerjanya? Bisa jadi konsultan, bisa jadi dosen, bisa jadi peneliti. Di Indonesia nggak ada itu? Ada, mengajar di universitas-universitas Indonesia. Cuma maksudnya kurang lah kalau dibandingkan dengan ilmu alam, kan kita pasti nyarinya teknik lingkungan atau fisika atau apa kan. Geografi manusianya ini. Iya, karena banyak dengan interaksi sosial. Kadang-kadang kalau ilmu sosial tuh dipikirnya nggak konkret gitu loh, Cing. Apa sih kontribusinya gitu? Apa bedanya belajar ilmu sosial dengan bekerja di pemerintahan misalnya? Iya. Ini geografi tapi sosial. Iya. Tapi manusia. Tapi geografi. Nah, berarti bukan belajar sosiologi gitu. Oh iya, bukan sosiologi. Bukan. Tapi belajar sosiologi dong akhirnya. Ada ilmu sosial dasar tuh belajar ya 1. Terus waktu S3 ditambahin lagi kursus ilmu sosial untuk PhD gitu. Iya. Postdoktoral tuh apa sih? Mungkin gampangnya tuh kayak on the job training ya. Jadi kayak habis lulus S3 kita dikasih kebebasan untuk meneliti apapun yang sesuai dengan kita inginkan dan sesuai dengan istilahnya minat dari tempat kita postdoc gitu ya. Selama kira-kira 1-2 tahun. Ada juga banyak yang postdoc 2-3 kali sebelum akhirnya dapat pekerjaan sebagai asisten profesor. Jadi dosen gitu. Kalau di sana dosen bukan cuma mengajar tapi juga meneliti gitu. Di kita banyakan ngajar sih karena waktunya kurang. Kalau dengar dari teman-teman. Nah, lu ngajar di sana? Iya. Sekarang, sekarang di sini. Ini Desember 22 tuh, Lang. Sampai sekarang dia asisten profesor di Utrecht. Nah, ini di sini. Liburan, Cing. Masa ngajar terus? Ngajar terus. Kan mau ngeliat Giant Sea Wall di sini. Nggak juga sih. Ini sekolahnya ini ya cepet kalau ngeliat dari tahunnya. So dari S1 nggak lama langsung S2, langsung S3 ya? Iya, nggak berhenti nih. Iya. Tuh langsung terus sekolahnya bang. Tuh lihat tahunnya. Udah S2 lagi. 2011 S3 lagi lulus. 2014. Iya. 2013 sudah dapat MSc. Iya kan? Bener? Iya. 2014 masuk S3 kan tadi? Betul. Tuh. Langsung. Tapi kalau bisa ke itu tuh, Nis. Apa? Jerman itu? Itu MSc, Cing. Jadi join degree gitu. Kuliahnya di sini. Kuliahnya di UGM, master. Double degree bukan? Beda. Kalau double ijazahnya 2. Iya, kalau ini ijazahnya 1, tapi join. Ada SKS yang diambil di Jerman gitu. Berarti ke sana loh. Iya. 6 bulan pakai beasiswa EDAD namanya, pemerintah Jerman. Beasiswa, ijazahnya berarti ijazah UGM tetap? Ijazah UGM, tapi bukan MSc jatuhnya kan. Kalau MSI kan Master of Science yang dari luar? Dari sini. Dari sini? MSI. Oh MSI, oh ya, oke. MSc kan Science dari luar. Jadi ijazahnya tetap ijazah UGM? Iya. Tapi MSc? Iya, join dengan Jerman itu? Itu pertama kali keluar negeri tuh, Cing. Langsung itu? Iya, itu. Pas lagi sekolah di Jerman itu. Berapa lama berarti yang di Jerman ya? 6 bulan.
6 bulan? Itu berarti 6 bulan terakhir sebelum lulus? Enggak juga? Iya, kira-kira 9 bulan terakhir lah. 3 bulan nyelesain tesisnya. Habis itu 2013 selesai langsung ke 2014. Iya. 2014 langsung dokter. Tapi itu dulu tuh junior lecturer apa tuh? Ngajar. Dosen di UGM juga di geografi. Nah itu tuh. Beres S2 berarti ya? Iya. 2013 sampai 2017. Tapi 2014, 2019 ada. Tugas belajar. Jadi masih ngajar, masih tercatat sebagai dosen di geografi UGM. Tapi ke sana. Sekolah ke sana. Terus udah kayak 2017 kan saya menikah. Menikah dengan orang sana. Orang Belanda. Orang Belanda. Oke. Oh, Iya. jadi udahan dosennya. Jadi udahan dosennya, pamit, izin. Oh, Gitu. 2019 selesai S3. Nah sekarang ngajar di universitas Di sana. di tempat ngambil S3. Bukan, beda lagi, pindah kampus di Utrecht University. Tadi kan Universitas Amsterdam ya tadi Iya. S3-nya. Oh, Ini Utrecht beda lagi. oh begitu. Sekolah mulu ya. Kenapa nggak ngajar di sini? Kenapa nggak ngajar di sini? Ya mungkin karena ini ya, karena menikah dengan orang sana kan ya. Jadi practically lebih mudah untuk stay di sana. Dan juga sudah ada minat untuk jadi postdoc, meneliti di sana dan mengajar di sana. Jadi saya pikir pasti bisa berkontribusi ke Indonesia walaupun saya tinggal di sana, seperti itu. Iya, jadi gitu aja sebenarnya. Kontribusinya apa misalnya? Penelitian. Misalnya kalau ada orang yang bilang lo kan udah bayarin LPDP ya, Iya. gitu. Terus kontribusinya? Saya penelitian selalu di Indonesia, Cing. Oh, penelitiannya selalu di Indonesia. Kasus-kasus Indonesia. Kasusnya Indonesia selalu. Terus juga saya bimbing mahasiswa S1, S2 Indonesia juga di sana, yang masuk di Utrecht. Oh, yang S1 di sana dibimbing. Iya, S2 juga. Saya juga ada mahasiswa S3 juga yang saya bimbing. Indonesia Orang juga? Indonesia, iya. Juga penelitiannya di Indonesia. Oh. Gitu. Walaupun secara fisik adanya di sana, tapi yang dikerjain semua tentang Indonesia. Iya. Dan juga bekerja sama dengan kolega-kolega dulu di UGM, di geografi juga. Oh. Iya, Membuka jalan lah, mudah-mudahan benar iya. bisa gitu. Iya, kuliah terus. Sekolah terus, Bang. Lah sekarang juga masih. Sekarang masih juga. Masih. Naik. Sekarang ada nggak yang di sekolah Enggak, belajar? Professional development. Jadi kalau sebagai dosen tuh kita harus terus up to date. Misalnya soal Gen AI. Apa tuh? ChatGPT. ChatGPT. Sekarang kan mahasiswa ChatGPT. Iya. Bisa nggak bedain? Udah bisa sekarang. Kalau terlalu rapih, terlalu struktur. Bener sih. Terlalu rapi berasa sih. Terus Tapi kan kita udah bisa tuh. Hah? Bahasanya jangan terlalu ini dong, gitu. tetap aja, Cing. Tetap kayaknya sih. Karena kan kita pasti ada instruksi, misalnya kamu bikin esai soal ini. Itu kita tweak gitu, biar ada pembedanya dengan ChatGPT. Jadi dia harus misalnya ngomongin soal politik, ngomongin soal lingkungan, spesifik lah, harus spesifik instruksinya. Terus kalau dia kalimatnya terlalu terstruktur, terus banyak dash-nya atau enggak? Iya, katanya itu tuh yang patokan paling sering tuh. Apa tuh des apa? Kayak strip-strip yang panjang itu tuh. Yang panjang tuh. Des yang di Itu tengah ciri itu. khas ChatGPT. Ciri khas ChatGPT. Kan sempat ada yang di Twitter tuh orang ribut gara-gara dia ngomong nih, sekarang gue udah tahu nih ciri khas ChatGPT ini. Terus dia bilang, lah gue kalau nulis suka pakai dash itu, malah dikira AI gue sekarang gitu. Banyak orang yang Itu apes, kontra itu juga. Apes Iya, ya? banyak orang yang kontra juga. Selama ini gue sering pakai si dash ini. Malah jadi dikira AI sama orang. Iya. Tapi secara struktur kalimat sih bener sih. Iya. Suka berasa itu. Dan kita sebagai dosen sekarang nggak boleh cuman ngasih esai aja, jadi macam-macam instrumen penilaiannya, misalnya presentasi, interview gitu dia harus. Nggak sekedar ininya aja. Iya, nggak sekedar esai. Tulisnya aja. Atau pilihan ganda aja udah sekalian ya. Bisa juga. Pilihan sih. ganda ya. Jangan esai. Ya. Jangan esai. Kayak dulu lagi. Nanti jadinya. cap cip cup. Iya sama aja sih. Itu ngancing masih. Itu ngancing ke iya. meja. Kalau gue kayak pantasnya ini deh gitu. Kalau jawab tuh pilihan Iya, ganda Iya. pakai pantes. Iya kan ditambahin ya. Ini kalau dijawab ada ini, kurang ya. Kurang ya. Gitu. Iya. Nah tapi ini disaster and climate risk itu apa sebenarnya tadi adalah pengurangan Resiko bencana untuk keberlanjutan.
Ini maksudnya bencananya ini karena pembangunan manusia atau bencana yang memang karena alamnya aja? Ini lucu nih. Jadi kalimat kata bencana itu harus ada hubungannya dengan dampak dan sumber bencananya dari manusia. Kalau misalnya bukan, itu pure alam, itu namanya bahaya. Bahaya? Bukan bencana. Oh. Bahaya dan bencana. Berarti kalau di bahasa Inggris apa tuh? Kan hazard. Natural hazard. Ya. Hazard itu alam. Alam. Kalau disaster itu pasti ada hubungannya sama manusia. Jadi nggak ada natural disaster tuh, nggak ada? Sebenarnya nggak bisa, nggak boleh itu. Kita sebagai ilmuwan sudah ada kesepakatan untuk tidak bicara natural disaster. Karena ini seakan-akan kita menyalahkan alam. Gitu. Iya. Padahal kan manusia yang bikin bencana. Padahal alam bergerak aja gitu ya. Bukan sengaja, ya ada orang nih, gue ledakin gunung gitu. Kalau rob? Kalau rob banjir pesisir. Itu disaster atau hazard? Disaster. Bencana. Karena manusia berarti Karena kan? Karena manusia. Nggak, maksudnya kalau misalnya tidak ada tempat yang rob. Berarti manusia jangan tinggal di situ gitu. Oh. Pasti dia bukan jadi rob, cuma genangan aja. Kan karena manusia tinggal di situ, ngebangun, jadi dia terkena, jadi panggilnya bencana rob. Itu juga sih sebenarnya bencana. Emang ada tempat-tempat yang seharusnya manusia nggak tinggal di situ tuh? Iya. Ada sih. Sebenarnya. Yang kalau dimasukin gajah sama harimau, berarti kan harusnya manusia nggak di situ dong. Betul. Itu emang jalurnya dia, misalkan. Encroachment. Akhirnya malah jadi gajah nyerang masuk ke pemukiman. Padahal mah dia lewat mungkin sebenarnya. Lagi lewat habitat. Bertahun-tahun lewat situ, kok jadi ada klaster nih. Gitu. Keinjek HRV. Iya. Brio kuning keinjek sama dia. Dia nggak tahu. Nah, mungkin tapi gitu gimana tuh? Karena kan kita berkembang terus nih. Nah, manusia lebih banyak, bertambah. Tempat tinggal berarti dia harus lebih luas lagi. Ada tempat-tempat yang aman emang sebenarnya? Sebenarnya sih nggak ada sih tempat yang aman. Berarti salah kita tumbuh terlalu cepat. Iya, betul. Jadi kan ada kebijakan untuk mengurangi populasi itu misalnya dulu KB anak 2 atau Thanos. Di Cina. Gitu. Kebijakan Thanos hilang setengah ya. Tapi mungkin ada, maksudnya yang lebih friendly lah, human friendly itu namanya ada solusi berbasis alam. Kayak kalau di bahasa Inggris namanya nature based solution gitu. Jadi kita hidup bersama dengan alam. Misalnya gimana? Keseimbangan gitu kan. Misalnya kayak di Demak nih tempat penelitian saya. Itu sekarang dari dulu sih dari mulai tahun 90 udah ditanam mangrove. Untuk mengurangi air robnya itu. Rob, ya. Karena kalau misalnya ada vegetasi kan dia berkurang ancaman robnya, gelombangnya. Iya. Atau misalnya yang kasus yang gajah ini, dia kan membabat hutan untuk tempat tinggal dia sehingga si habitat gajahnya terpinggirkan. Ada nggak yang bisa gitu? Memang ada batasnya nggak kita membabat hutan supaya tetap ramah lingkungan, terus kita juga dapat tempat tinggal manusia gitu? Itu harus kerjasama antara ahli ekologi dengan pembangunan, Cing Abdel. Jadi harus ada zonasi kan, yang mana wilayah yang harus konservasi, yang mana wilayah yang bisa ditempati atau dibangun manusia. Itu kebetulan bukan ranah saya. Kalau yang itu Raja Ampat kemarin, itu ini nggak? Termasuk ini nggak? Termasuk penelitian ini nggak? Lingkup studi ini bukan? Sebenarnya iya. Tapi ini baru banget kan kejadiannya, maksudnya. Sebenarnya nggak baru sih, banyak tempat-tempat yang istilahnya konsep masalahnya sama gitu ya. Cuman untuk penelitian di tempat saya belum ada sebenarnya yang khusus tentang Raja Ampat ini. Tapi ya masuk ke dalam lingkup studi saya sebenarnya. Jadi interaksi antara kesejahteraan masyarakat, eksploitasi sumber daya alam, dan juga kebijakan. Karena kan mereka boleh karena diperbolehkan oleh pemerintah. Iya kan. Jadi kalau emang di situ banyak nikelnya bagus, misalnya nikelnya bagus banyak dan memang menguntungkan. Tapi pada saat yang bersamaan akan terjadi dampak buat sekitarnya. Nah, caranya gimana supaya kita tetap menikmati hasil secara ekonomi, tapi secara sosial juga tetap bisa terjaga, itu gimana? Ya itu sebenarnya prinsip keberlanjutan sih. Jadi harus ada batasan kira-kira berapa yang bisa diambil per tahun seperti itu,
Sisanya biar misalnya ikan ya, soal populasi biar berkembang biak dan jadi ada restorasi kembali gitu alamnya. Itu juga ada ilmunya seperti itu. Ya tapi namanya pengusaha ya udah ngeluarin duit segini ya, pengennya dapatnya sebanyak-banyaknya ya, maksimal ya. Betul. Kalau masih ada ngapa harus dibatasin? Ya. Oh, ada geografi manusia ya. Dulu siapa di sini ada S1 geografi juga? Termasuk kalau lingkungan perkotaan juga memerlukan geografi manusia ya? Betul. Kita ada maksudnya sub ilmunya, geografi perkotaan, geografi perdesaan, demografi, tentang populasi itu belajar semua. Oh. Kalau di Indonesia yang paling perlu apa? Semuanya perlu, Cing. Semuanya perlu sebenarnya? Iya. Kita mah geografi ininya masih peta doang sih ya. Iya. Nggak gitu. Peta buta ya gitu doang ya. Ngapain sih? Atau nama ibu kota ngapalin? Iya benar. Peta buta. Peta buta ibu kota gitu-gitu aja bener. Iya ya. Di sekolah mah gitu. Tapi itu geografi bukan? Geografi juga, cuman kan sangat terbatas. Bukan itu aja yang dipelajarin gitu. Banyak. Dan sekarang tuh bukan soal geografi ilmu murni ya, tapi juga interaksi dengan ilmu-ilmu yang lain. Jadi walaupun saya bilang, oh saya ahli geografi manusia, tapi di proyek-proyek penelitian, saya bekerja sama dengan geografi fisik, ahli hidrologi, ahli sosiologi, antropologi, jadi transdisipliner namanya, transdisipliner. Iya. Terakhir apa yang diteliti di sini? Terakhir yang diteliti masih soal ini, Demak. Dan juga mulai meneliti soal tanggul laut itu sebenarnya. Giant Sea Wall itu? Iya, yang 700 km. Yang 700 km? Baru mulai. Tapi, nah, kalau ada orang mau meneliti ini kayak Giant Sea Wall, kan udah ada beritanya 700 km. Dengan belum meneliti, dengan ini asumsi aja dulu deh, perlu nggak itu sebenarnya? Perlu to some extent. Apanya? Pada saat atau? Bukan, jadi harus dilihat desainnya dulu seperti apa. Kan tanggul laut kan maksudnya kita masih abstrak nih pikirannya seperti apa. Bisa jadi kayak yang ini Garuda Sea Wall ini. Tapi kan macam-macam gitu. Apakah ini nanti lurus gitu kan nggak juga mungkin. Nah ini saya belum tahu desainnya seperti apa. Desainnya, kalau yang dari itu Presiden Prabowo sih yang paling penting adalah Jakarta katanya, Jakarta dulu gitu. Yang perlu di Jakarta Giant Sea Wall itu yang kayak gimana? Yang kayak tadi Garuda udah pasti enggak dong? Enggak, kayaknya enggak. Kayaknya enggak. Yang perlu di Jakarta itu Giant Sea Wall itu yang kayak gimana? Sebenarnya bukan ke desainnya sih, Cing. Mental mindsetnya sebenarnya. Jadi sumber masalahnya tuh apa gitu. Jangan cuma mikir soal proteksinya aja gitu. Karena kalau kita mikirin soal Giant Sea Wall-nya aja atau Sea Wall-nya aja, kita nggak menyelesaikan masalah intinya gitu. Kan masalah utamanya land subsidence, penurunan muka tanah. Itu kenapa? Karena orang banyak ngambil air tanah. Seakan-akan nih kayak sponge cake gitu loh Jakarta tuh. Jadi misalnya dimasukin ke oven gitu ya, terus udah kayak gitu kering, airnya keluar semua, kan dia ambles tengahnya. Jadi kita harus pikir ke sana gitu, nggak cuman ini mau banjir, kita harus jaga-jaga biar nggak tenggelam 2030, bikin Giant Sea Wall. Tapi sebenarnya masalahnya tetap akan ada gitu. Karena masih ngambil air tanah. Masih ngebangun lebih dari apa yang bisa bisa ditahan sama lahan Jakarta gitu. Tapi memang udah berlebihan air tanah yang diambil di Jakarta. Oh iya, makanya kita turunkan 20 cm per tahun. Yang turun tuh sebenarnya semua Jakarta atau dari utara dulu? Maksudnya turun miring gitu tuh? Iya, sebenarnya dari utara. Karena kan lebih banyak exposure-nya di sana. Kan yang paling dekat. Kita masih aman, Pasar Minggu masih aman lah ya. Jauh lah, utara selatan ini, ujung sama ujung. Kita tenang-tenang aja berarti masih ya. Ya, tapi kan kalau 20 lama-lama kita tenggelam juga. Kan Jakarta bukan pulau yang bisa tenggelam semua, kan ujungnya di sini laut nih. Semua kan nempel daratan, berarti kan gini dong. Iya. Miring dari utara dulu dong nih, misalnya utara nih. Gitu gak sih? Gitu gak sih tenggelamnya? Enggak, jadi tuh emang ya utara semua. karena
Ya ambles dia mengikuti gitu loh. Dia mengikuti, cuman yang paling terekspos kan dari utara dulu gitu. Jadi lama-lama ya turun semua. Berarti nggak Jakarta doang, kan Jakarta nempel semua nih sama Depok, sama Bekasi, sama. Tapi kan yang lain masih ada ininya, airnya. Air tanahnya. Air tanahnya. Jadi bisa aja Jakarta doang nih. Bisa, cuman pasti ada efeknya ke yang lain. Cuman mungkin karena tadi yang Cing bilang karena masih ada penahannya, jadi dia rate-nya nggak sampai 20 cm per tahun. Cuman itu juga sih yang kupikir menjadi masalah karena kita mikir masih lama. Kita selamat, nggak apa-apa gitu. Nanti ada giant seawall dan segala macam. Nah itu mindset yang menurutku harus dirubah gitu. Kita mikirnya harus ke depan. Kayak di Belanda nih misalnya, mereka itu sudah berpikir soal bahaya atau bencana yang akan terjadi 2100, 2150. PD masih ada buminya ya. Saya salut kepedean itu sih, buminya masih ada. Kayaknya udah nggak ada sih. Tapi itu juga menimbulkan kritik sih. Ya benar, kayak seakan-akan kita tahu gitu apa yang terjadi. Dan kemudian mereka kan juga, itu juga nggak adil untuk membandingkan Belanda dengan Indonesia. Karena Belanda kan kecil, resource-nya banyak, segala macam. Kita kan... Berarti misalnya Belanda nih udah mikir sampai 2000, berarti dia di bawah 2100 nih, udah tahu semua. Seakan-akan prediksinya udah tahu semua itunya, solusinya nih. Bakal saya udah kebaca nih, berarti yang segini yang belum gua kebaca nih. Berarti kayak gitu kan, berarti mereka sudah punya semua solusi untuk 2030, 2000. Udah ada studinya. Iya, udah ada studinya, udah beres gitu. Iya, jadi ada salah satu penelitian juga di Utrecht yang dia bikin kayak metro line gitu, Bang. Untuk ngelihat 2010 nih apa kira-kira yang terjadi risikonya gitu. Bukan prediksi, seakan-akan prediksi tapi pastinya bisa beda gitu ya. Tapi dia udah memetakan kira-kira resikonya ini. Kalau kita gini, nanti kita ke metro line yang ke sini gitu. Terus ini resikonya ini apa yang harus kita lakukan. Jadi dipetakan kayak peta metro gitu. Ada namanya solution space. Walaupun itu belum tentu terjadi ya. Tapi kalau terjadi kesini, udah ada. Iya, kalau nggak terjadi kesini gitu. Pantesan banyak kerjaannya. Di sana ya? Iya, di sana gitu. Jadi banyak kerjanya ya. Iya, kita jadi bukan nggak mau ya. Tapi emang kayaknya ntar aja deh gitu. Iya, kayaknya. Gimana ntar kita mah? Iya. Ya kebetulan ada juga 2 paper yang saya co-author juga di Solution Space itu. Jadi ikutan kira-kira menilai ini bisa nggak kira-kira kalau diaplikasikan di negara berkembang seperti di Vietnam misalnya atau di Indonesia. Susah, Bang. Susah. Hanya bisa di Belanda? Karena satu, mindset tadi. Kita nggak mau berpikiran terlalu panjang, karena kalau ada konsekuensinya gitu. Kalau kepikiran panjang kan harus investasi. Investasi lagi, iya betul. Sementara masih banyak nih urusan urgent yang lain yang harus dibiayai. Yang cepat. Emang agak sulit jadinya ya. Tapi kalau yang dibilang sebenarnya kalau Jakarta ngikutin apa yang udah ada di blueprintnya si Belanda untuk tata kota Jakarta itu aman, gak bakal banjir, bener nggak sih? Nggak juga. Oh berarti cuman omong-omongan aja kan? Yang dibikin nyaman dulu gitu. Ini zaman dulu udah dipikirin nih, kayaknya kalau dijalanin sebenarnya nggak bakal banjir. Malah ada juga studi yang sedang kita teliti juga di salah satu proyek penelitian kami yang saya pimpin di Utrecht itu ya. Bahwa banyak kejadian yang di Jakarta banjir itu sebenarnya karena Belanda kesalahan dulu. Kolonial, pembangunan di kolonial. Lu JP Chun. Peter Sun Kun. Iya. Karena kan pernah dengar nggak dulu Jakarta itu di pagar-pagerin. Istilahnya untuk kaum elit di mana itu aman, lain nggak aman gitu. Nah itu ada implikasinya terhadap tata kelola air sekarang di Jakarta. Ngaruh sampai sekarang jadinya. Kalau gue tahu yang Bandung yang Ledeng itu. Ya. Daerah apa namanya? Ledeng, Setiabudi. Iya, Setiabudi. Di atas. Iya, di situ sama orang Belanda juga sih ceritanya nih. Iya. Untuk mengalirkan air bersih ke kaum elit di Kota Bandung. Di si Ledeng itu dibikin. Nah, di atas soalnya kan ya? Iya. Di bawah gitu. Tapi kan mereka berpikirnya ya itu cuman buat saat itu, tidak berpikir buat panjang kali ya? Iya, betul. Belum Dan settingannya kan beda, dulu kan colonial time. Iya. Mereka menjajah intinya, jadi ya. Iya. Kalau si Belanda emang banyak ya? Itu ada reklamasi ya, dibilang? Iya.
Tapi aman? Sampai sekarang aman, karena dia kan ada semacam bendungan besar itu loh. Iya. Namanya Afsluitdijk. Itu yang digadang-gadangkan sebagai proteksi utamanya supaya dia nggak turun. Karena kan banyak lahan di Belanda tuh 6 meter di bawah permukaan laut. Iya. Wih, Bukannya banyak damnya ya? Iya, Ya kan banyak dam kan kanal-kanal keliling. gitu Iya. banyak. Jadi dia sebenarnya sangat human centric. Jadi semua seakan-akan manusia itu di atas alam. Nah sekarang berubah prinsipnya ke nature based solution itu. Karena dia merubah mindset, kita harus hidup bersama berdampingan dengan alam. Salah satunya misalnya proyek namanya Living with the River, Room for the River, kayak gitu. Jadi dia sungainya dilebarkan biar aliran airnya lancar seperti itu. Jadi orang-orang dipindahkan gitu untuk membuka jalur air. Kanan kirinya apa tadinya? Kok bisa dilebarin? Ada beberapa permukiman juga. Dipindahin? Tapi kan beda sama di Jakarta ya. Di bedeng-bedeng juga? Di bedeng? Beda sama di Jakarta. Iya. Jadi challenge-nya lebih sedikit kalau memindahkan di Belanda menurutku daripada. Kalau misalnya orang dipindahin, kan misalnya nih sungai di Belanda nih, lagi mau dilebarin. Tadinya di sininya ada pemukiman, orangnya dipindahin kemana? Ya ada ini tempatnya udah siap gitu. Pokoknya udah lebih siap gitu untuk memindahkan orang. Gitu ya? Ada kompensasinya dan segala macam. Pasti mau ya orang di sana. Maksudnya mau dipindahin kan? Di sini kan kalau kita lihat di sini kan pada nggak mau, marah. Ya. Gue udah 20 tahun di sini. Nah kalau di situ orang mau. Buktinya ini berjalan. Atau mungkin dikasihnya juga bagus kali ya penggantinya ya. Betul. Jadi sungai dilebarin lagi. Room for the River namanya proyek kebetulan dekat rumah di Nijmegen. Nah kalau di dekat rumah bisa kena dong rumahnya? Enggak? Oh untungnya enggak sih. Enggak di pinggir, terus dipindahin juga lagi. Adalah 3 meter. Udah dekat gitu. Makanya di luar negeri itu air itu udah nggak ada yang dari tanah ya. Itu mungkin salah satu ininya. Enggak, ada juga, cuman kan dia dibikin buat lebih banyak digunakan untuk pertanian kayak gitu. Itu juga. Enggak, maksudnya kalau rumah tangga tuh yang udah bisa langsung diminum kan nggak dari tanah kan? Oh enggak udah diproses, diproses ya. Cuman ada yang dari air tanah itu untuk pertanian. Yang kayak gitu. Yang memang secara alami juga dari dulu juga menggunakan air tanah gitu kan. Nah itu memang pertimbangannya salah satunya itu. Supaya air tanah tetap terjaga. Atau memang pertimbangan praktis saja. Jualan air minum gitu. Enggak, dia udah dipertimbangkan soal kira-kira berapa harus ngambil supaya nggak merusak lingkungan seperti itu. Lebih advance lah menurut. Oh iya. Makanya tapi bayar kayak PAM kita gitu ya. Jadi setuju sama PAM. Mau dibikin bisa. Maksudnya semua tempat tinggal kita tuh ya air itu dari PAM aja harusnya gitu. Wah susah jawabnya, Cing. Maksudnya supaya nggak ambles ya. Supaya nggak ambles 20 cm gede loh lah. Gede per tahun kan? Iya per tahun. Kalau 5 aja udah 1 meter. Udah bisa nenggelemin banyak. Ya menurut saya sih sebenarnya bukan ke orang ya, lebih ke industri. Kita tuh apa-apa industri. Mereka kan yang mengambil lebih banyak gitu daripada orang-orang gitu. Bener. Oh, jadi sebenarnya bisa dilarang di situnya ya? Iya. Di industri. Bukan dilarang ya? Maksudnya ada regulasi. Ada regulasi. Iya. Lebih ke yang industri yang gede-gedean. Yang gede-gede gitu. Oh. Iya. Ya, kalau hotel-hotel yang setahu lo nih, yang ada di misalnya Sudirman deh, dia tuh air tanah atau air apa? Harusnya sih udah enggak ya? Harusnya sih udah enggak, tapi masih ada tuh yang akhirnya mengambil air tanah. Air tanah? Hotel gitu. Hotel segala macam. Sekali nyedot berapa? Ada aja tapi ya, nggak kering ya? Iya, tapi kan ya itu jadi bahaya. Tambah dalam jadi, itunya ya. Iya makin tenggelam. Mana kalau orang yang itu kan tahu kan lo lah? Apa? Bisa denger dia, udah ada airnya nih sebelah sini gitu. Yang gali? Yang itu, yang bor-bor pompa. Emang gitu cara? Iya, dia denger. Ini air palsu nih, gitu. Kearifan lokal. Iya, kearifan lokal gitu lah. Tahu dia bunyinya. Dia geografi
Geografi air. Geografi ngebor itu dia. Kan gitu ya, dengar air ya? Iya, didengar bunyinya tuh. Nah, ini dikit lagi nih, gitu. Tapi bener? Bener. Ada air palsu gitu. Air palsu. Air keluar air, habis itu kering gitu, itu air palsu tuh. Iya, belum sampai. Belum, ya. Oh, ada keinginan balik ke Indonesia nggak? Sebenarnya sih ada. Iya. Emang suami kerjanya di Universitas juga sih, di Nijmegen. Dosen juga? Bukan, IT. Di Radboud University di Nijmegen. Oh, beda universitas? Beda. Makanya saya tinggalnya di Nijmegen, tapi kerjanya di Utrecht. Bolak-balik jadi tiap hari. Jauh gak tuh? 1,5 jam lah naik kereta. Lumayan. One way. Tapi kan nggak ada macet. Kan kereta, Iya, tapi memang. kita bisa kerja di kereta. Sama kayak orang dari Nambo gitu mungkin, 1,5. Nambo di mana sih? Nambo ada di Bogor. Di Bogor. Nambo 1,5 jam nggak ke Jakarta? Enggak ya? Tapi kan keretanya nggak bisa kerja. Nggak bisa, desak-desakan. Desak-desakan. Enaknya gitu, bisa jadi second office lah kalau kereta. Emang berarti duduk gitu, ada mejanya? Iya, ada mejanya kayak kereta jarak jauh berarti ya? Kereta antar kota, intercity namanya. Iya. Bukan kereta kayak komuter gitu berarti. Bisa duduk, bisa ini. Berarti langganan kok ininya. Baru. Abonemen. Iya, abonemen. Diperiksa nggak pasti? Untung-untungan sih. Nah, bener. Tuh kan bener nggak? Dia bilang. Mas Abdul kan baru pulang dari mana kemarin aku bilang? Dari beberapa kota di Eropa lah. Yang lu untung-untungan Swiss ya? Swiss. Gue kebingungan di Swiss tuh nggak ada yang periksa kita. Iya. Nggak ada yang periksa tiket. Ternyata gue ini memang sistem kepercayaan negara ini gitu. Dia udah percaya aja bahwa seluruh pengguna angkutan umum udah punya tiket. Jadi nggak ada diperiksa. Kalau beli biasanya nggak diperiksa, tapi kalau nggak beli ntar diperiksa. Nah, gitu. Kalau diperiksa dia akan kena biaya yang paling mahal. Dan kalau turis dia di-ban dari di blacklist. Ya. Syukur lo nggak ketahuan. Akhirnya gue bayar. Pertama, yang kedua enggak, cuma dua halte. Bayar gak ini? Bayar gitu. Awas ditonton pemerintah Swiss. Iya. Maaf ya pemerintah Belanda di blacklist. ya di blacklist. Ya. Kalau misalnya balik ke Indonesia pengen ngapain? Berarti kan tadi ada kepengen nih. Dosen juga. Iya sih, pengen sebenarnya. Kalau udah profesor aja kayaknya. Kalau udah profesor. Iya. Kapan profesor? Di sana nggak pakai kum-kuman sih, tahu nggak kum-kuman, pakai skor-skor. Iya, gitu. skor itu. Kalau di sana lebih ke arah kualitatif, jadi misalnya berapa. Udah pantas atau belum gitu? Iya, dan itu sangat terbuka gitu. Jadi mungkin aja ada orang yang baru setahun doktor udah bisa profesor. Bisa, tapi nggak setahun juga sih. Iya, maksudnya secara cepat gitu. Cepat bisa. Karena si dewan profesornya udah menganggap mampu. Layak nih. Iya, layak. Tapi tetap apply. Gue pengen profesor dong gitu. Iya, harus ngisi aplikasi gitu. Tapi lebih ke arah naratif. Jadi, saya udah ngerjain ini gitu. Jadi bukan checklist. Intinya kita cerita kenapa kita bisa gitu. Menurut kita bisa jadi promosi jadi profesor. Kalau yang di kita kan masih ada kayak poin-poinnya ya. Ngajar berapa tahun, poin segini. Bikin jurnal, poin segini. Di situ nggak ada sama sekali. Ada satu PhD, jumlah PhD yang dibimbing. Oh, itu harus. Bimbingan S3. Iya. Biasanya kalau dari associate profesor ke profesor. Kalau dari asisten ke associate, itu lebih terbuka, dia lebih nggak terlalu strict gitu. Sekarang lo nih siapa? Saya asisten profesor. Jadi habis ada itu, di dua atasnya? level. Jadi kalau asisten profesor di Belanda itu asisten profesor 1, 2, terus nanti associate profesor 1, 2, terus nanti profesor. Mungkin nggak ada asisten langsung profesor? Bisa aja, cuman tidak melalui jalur yang biasa gitu. Kalau ini apa namanya, gugat ke MK, bisa aja sih. Maksud gua, kalau dari waktu yang normal-normal aja, berapa lama lagi? 7 tahun kali kalau ambis. 7 tahun. Kalau ambis 7 tahun. Iya. Kalau nyantai-nyantai aja bisa lebih dari situ. Lama juga. Lama banget lah, 7 tahun lagi dari sekarang dia. Untuk jadi profesor. Iya. Ntar pas Mbak Anissa jadi profesor udah nggak ada Jakarta. 7 tahun lagi udah hilang. Kan 2030 katanya. Kalau mau cepet di Pramuka.
Emang dia bisa gelar profesor? Iya, Gak bisa kali, dong. Ya, kali. Tadi ijazah aja doang, jurnalnya ya. Dia Jurnalnya. Bisa bikinin jurnal nggak? Iya. Sempat dosen di UGM, Mbak? Iya. Sempat dosen. Udah tadi Waktu S2 ya. Waktu S2. Kalau balik ke Indonesia, mau ngajarnya di mana? Ini maksudnya kampus atau jurusan? Kampusnya dulu. UGM sih. Jurusannya geografi. Geografi. Tapi UI juga bagus sih geografinya. Memang UI itu keren. Tiba-tiba UI itu keren. Karena gue kan. Geografi UI bagus. Ya tapi dengan kapasitas gelar, kompetensi, kayaknya banyak kampus yang harusnya bisa ngajar sana ke sini ya. Iya, cuman mungkin saya lebih sekarang menikmati dulu waktu di Utrecht ya, karena banyak ngajar sekarang. Saya senang ternyata ngajar dan ngajar anak-anak internasional gitu, kelas yang multikultur, terus juga mengajar kasus-kasus yang nggak cuman Eropa aja, tapi kasus dari developing countries, dari Indonesia termasuk. Karena nggak banyak dosen Indonesia atau dosen dari developing countries yang di kampus saya misalnya. Gitu. Tapi yang sekarang ngajar di Utrecht. Kalau yang ngambil itu kan kemarin tuh tadi bilang karena memang universitas Amsterdam tadi. S3-nya yang terbaik di top 3 di Belanda. Kalau di Utrecht ini? Iya juga. Salah satu dari top 3 itu. Dan dia nggak cuman hanya ngelihat kampusnya aja, tapi juga bidang ilmunya. Jadi top 3 di geografi. Geografinya. Iya. Kalau di UVA memang se-Eropa sih. Se-Eropa? Itu UVA itu yang? Utrecht. University of Amsterdam. Universiteit van Amsterdam. Kalau ini Utrecht University. Berarti sekarang ngajarnya mahasiswa S1? S1, S2, S3. Oh semuanya? Iya. Kelas internasional itu? Iya, karena ya semua kelas internasional sih kalau di Utrecht. Karena kan banyak mahasiswa dari luar. Manapun. Iya. Dari S1 semua diajarin. Dia membuka beasiswa dari universitasnya juga? Ada, kesempatan. Tapi nggak banyak, Cing. Jadi nggak menutup 100% gitu. Hanya misalnya tuition fee. Sementara kan biaya hidup di Belanda kan juga mahal. Mahal ya? Terus susah sekarang cari housing. Tempat tinggalnya? Ya. Karena krisis housing. Kekurangan rumah. Nah, di sini lagi susah jual rumah. Banyak iya orang ya. Kan dilebarin sungainya, rumahnya habis. Ya kayaknya sih lebih banyak ke arah mereka berpikirnya terlalu banyak mahasiswa internasional atau migran gitu. Jadi habis tempat tinggalnya. Iya, tapi ini dibuat jadi alat politik juga sih, karena supaya menahan migran. Kayaknya lagi ini di mana-mana deh kalau gua lihat-lihat ya. Lagi jadi masalah di mana-mana, nggak cuma di Eropa, di Inggris, di mana imigran lagi pada ngomongin itu semua. Iya. Padahal dulu dia kemana-mana tuh. Mana? Orang Eropa? Iya. Giliran kita datang ke tempat dia nggak boleh. Udah penuh sekarang negaranya. Iya. Negaranya udah penuh. Jadi secara timeline 7 tahun lagi bisa lah jadi profesor. Mudah-mudahan. Di Utrecht. Iya, kalau ambis ya. Kalau ambis, ya. Ambis aja 7 tahun loh. 7 tahun. Sekarang lagi nyantai, mau menikmati. Ngajar. Ya, nikmat ngajar. Setelah itu baru mau balik ke Indonesia. Iya. Kalau suami mau. Kalau ada jalannya. Kalau suaminya mau, kalau ada jalannya. Kalau ada yang nerima, kan belum. Nerima apa pasti. Kalau nerima ya. Iya. Kayak diperlukan. Asal nggak terlalu kritis diterima. Nah itu susah. Saya senengnya kritis, gimana dong? Ya udah di Belanda aja terus berarti udah. Iya. Aman dah. Bisa dari Belanda kok ininya ya. Iya, kritisnya. Ya. Nah, oke, ini pertanyaan gue terakhir nih. Kalau secara keseluruhan apa yang perlu diperbaiki sama kebijakan-kebijakan Indonesia, terutama nih yang berdampak sama lingkungan apaan dulu yang harus diperhatiin untuk pertama prinsipnya. Jadi lingkungan tuh memang harus diprioritaskan. Jadi kalau kita lihat pemerintah sekarang kan kayak perubahan iklim, lingkungan itu bukan jadi prioritas gitu. Kalau misalnya dari awal bukan jadi prioritas ya susah kesana-sananya gitu kan. Nah kita juga harus berpikir kalau ngomongin lingkungan itu bukan cuma soal alam gitu, itu soal manusia juga. Kalau kita nggak ngejaga alam ya kita nggak bakal bisa survive gitu.
dan berpikir ke arah ke depan gitu. Jadi nggak cuma mikir pemilihan nih 5 tahun gitu udah gitu, enggak, karena harus jangka panjang. Iya. Tapi kan ada tuh yang bilang waktu lagi rame kayak orang negara baju terus sekarang cerewet, enak, lo udah ngebabatutan dari dulu. Oh, iya, giliran gue pengen jadi negara maju, gue ngebabatutan nggak boleh. Harus jaga hutannya. Nah itu gimana tuh kalau? Iya itu memang salah satu kritis ya, intinya kita juga harus balance gitu. Kayak misalnya di platform PBB gitu ya, di UN gitu kan, banyak dari developing countries argumennya seperti itu kan ya. Tapi di sisi lain kita juga harus lihat ke dalam gitu, apa yang bisa kita perbaiki. Jadi jangan cuma nyalahin apa yang terjadi di masa lalu, tapi sekarang. Jadi dua-duanya lah harus paralel gitu. Yang developed countries juga harus membayar, tahu nggak prinsip polluters who pay. Jadi mereka yang dulu membabat lingkungan apa segala macam harus membantu, harus memberikan support ke negara-negara berkembang juga untuk transisi ke arah yang lebih hijau, pembangunan yang lebih hijau seperti itu. Begitulah Lang, kehidupan ini. Tapi sebenarnya sekarang tuh masih bisa atau udah telat sih? Maksudnya dengan baru sekarang nih digaungkan, hijau energi terbarukan segala macam. Ini masih bisa apa udah telat nggak sih lihat buminya begini atau gimana sebenarnya? First reaction telat, tapi kita harus optimis. Nggak ada jalan lain. Harus dilaksanakan gitu. Iya. Salah satunya ya dengan misalnya menekan pemerintah gitu untuk melakukan kebijakan yang lebih ke arah menyelamatkan lingkungan, prinsip-prinsip lingkungan seperti itu. Jadi ya telat tapi harus dilakuin. Kalau enggak ya will not kalau enggak makin lama lagi mulainya ya. Iya. Yang pasti, bumi datar atau bulat, Mbak? Bulat, Mas. Bumi datar apa? Ya. Apa bulat? Udah bulat. Bulat, Mas. S3 geografi kamu. Kalau pengen ada yang datar, banyak di YouTube banyak tuh. Apa? Iya, yang setuju bumi datar. Oh iya banyak, benar. Banyak sampai berjilid-jilid videonya. Iya. Tapi begitu gue tonton kayaknya emang datar. Kok masuk akal semua ini? Iya, kalau baca penjelasannya masuk akal. Iya ya, masuk akal ya. Tapi pernah baca nggak, Pak? Gitu. Iya. Penjelasan mereka gitu, argumen mereka kenapa mereka yakin banget datar gitu. Iya pernah sih, tapi karena udah yakin bulat dan diajarinnya terus bulat di kampus ya udah nggak ditonton. Tapi pasti dibilang, kan Mbak belum pernah lihat dari luar angkasa. Iya. Cuma belajar. Ini yang terakhir ya, ini benar-benar baru 2-3 hari nih. Apa lu nonton? Flat Earth ini nih. Dan baru gue lihat, dia lihat dari cara pesawat. Oh, terbangnya? Terbang, ya. Kalau pesawat terbangnya lurus terus, nggak nukik, dia akan lama-lama makan jauh katanya. Oh, karena ini kan bundar. Kalau terbangnya dia harus nukik berapa derajat. Kalau lurus ya jadi kemana? Keluar angkasa? Iya, gitu katanya. Gue pikir, iya ya. Gitu. Emang bener ya. Tapi pada kenyataannya pesawat lurus. Nggak nukik. Dan peta-peta untuk perjalanan penerbangan itu memang bumi datar katanya. Tahu dah, gue ntar percaya lagi lama-lama. Emang udah agak percaya sih. Oke, terima kasih Anissa sudah hadir di sini. Terima kasih banyak sudah berbagi. Kapan balik lagi ke? Besok. Langsung besok banget ini. Besok malam. Ke Belanda ya. Ditunggu di Belanda, nanti main-main ke Utrecht. Iya. Insya Allah Oktober kita ke Belanda ya. November. Show. Iya. Jadi kan udah bilang. Iya, tapi kan negaranya kemana jadinya? Jerman sama Belanda. Udah pasti. Insya Allah. Ya. Cocok. Nanti kita ketemuan di sana. Siap. Pas berarti ya. Oke lah kalau gitu, sampai ketemu lagi di HOI, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI on the weekend.
sebenarnya kalau penonton setia channel ini ya, lu tuh kocak dapet, ilmu dapet, banyak banget yang lu nonton podcast selain lu perhatiin aja narasumbernya. Kadang-kadang pertanyaan-pertanyaannya, kadang-kadang narasumbernya belum selesai udah dipotong nanya lagi, jadi masalahnya nggak kelar. Dan lagi, si Abdel itu semuanya, padahal kadang-kadang nggak ngerti sama apa narasumbernya, tapi dia tuh pertanyaannya selalu tepat dan cenderung mewakili gitu. Ini emang pemain sih kalau manis. Lu sayang banget dah. Gua tuh ngikutin semua. Yang ada mau narasumbernya siapa, dengerin di motor gini, emang tiba-tiba udah sejam. Lu membership dah. Lu bedain nama Cing Abdel, cara nanya ke narasumber lu bedain. Dapat ilmu dapat. Gini contoh Abdul deh. Cing Abdel ibaratnya kan tanda kutip. Apa sih Cing Abdel tahu apa sih Mobile Legends, tapi pertanyaannya tahu. Seakan-akan Cing Abdel main. Emang itu rank berapa? Kalian emang itu abis Legends emang apa? Jangan kan? Padahal Cing Abdel nggak ngerti kan konteksnya. Artinya kocak dapat ilmu dapat. Nggak bisa tektokan.